warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pernah nggak sih kalian merasa hidup kayak ada yang kurang? Atau hubungan sama teman tiba-tiba merenggang tanpa sebab? Jawabannya ada di hal-hal yang sering kita anggap sepele. Di Mapel PAI, kita belajar 4 cabang iman yang gampang banget buat diaplikasiin. Jadi, gua dan teman-teman gua bakal bagi-bagi insight sederhananya, bukan drama ya, tapi lebih ke sharing aja sih. Let's go! Oke, gue duluan ya. Gue Farel. Gue bakal bahas tentang janji. Pernah gak sih lu janji ke rumah teman mau ngerjain tugas? Atau janji ke orang tua mau bantu-bantuin tapi akhirnya males? Gue pernah banget. Rasanya sepele. Cuma telat sejam. Dia pasti ngerti kok. Tapi ternyata Rasulullah SAW aja, beliau itu orangnya super tegas dalam menepati janji. Karena dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 34, janji itu adalah utang. Bayangin, utang itu bakal ditagih sampai kapanpun. Kalau kita sering ingkar janji, orang jadi bakal trust issue sama kita. Orang jadi susah percaya sama kita. Kalau kurang yakin, kita bisa bilang insya Allah ya. Itu bakal lebih baik daripada kita ngasih harapan palsu. Kita bukan cuma dipercaya orang, tapi itu jadi bukti bahwa salah satu bentuk keimanan kita. Simpel kan? Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Anissa. Pada kali ini aku yang pengen ngasih tahu kalian nih arti dari syukur. Bersyukur itu bukan cuma sekedar ngucapin alhamdulillah loh. Tapi kita juga bisa ngomong kalau alhamdulillah aku bisa ngerasain nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Aku sadar kalau semua yang aku dapetin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara bersyukur itu ada 3. Pertama, kita dapat dengan hati. Dengan hati, kita sadar bahwa semua yang kita punya dari nafas, kesehatan, keluarga, bahkan belajar di SMK ini, itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata hasil usaha kita sendiri. Nah, yang kedua, dengan lisan, yaitu mengucap alhamdulillah. Bukan cuma untuk hal besar, kayak bangun tidur pagi dalam keadaan selamat, juga kita harus bersyukur. Kita juga bisa mengawali hari dengan mengucap bismillah. Lalu ketiga, dalam perbuatan. Nah, dalam perbuatan apa sih yang kita dapat dari bersyukur? Yang paling keren, nikmat kesehatan digunakan untuk beribadah, untuk menambah ilmu, untuk membantu teman, nikmat rezeki untuk berbagi. Dan yang bikin semangat adalah Allah janji dalam Quran surat Ibrahim kalau kita bersyukur, Dia akan tambah nikmatnya. Bukan cuma jumlahnya, tapi juga keberkahannya. Jadi, yuk kita mulai latihan syukur dari hal-hal kecil. Percaya deh, hidup jadi terasa lebih cukup dan hati jadi lebih adem kalau kita bisa bersyukur dimulai dari hal-hal kecil. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Fawas. Di sini gue akan bahas topik tentang menjaga lisan. Di era medsos ini gampang banget kan buat kita ngerosting atau ngebacotin orang. Gue akui gue pernah dulu, tapi ternyata Rasulullah SAW pernah bilang jaminan surga itu ada dua hal, yaitu di antara kedua janggut yaitu mulut dan kedua kaki yaitu kemaluan. Mulut kita ini diawasi oleh malaikat dan dicatat amal baik dan buruknya serta diminta pertanggungjawabannya. Pernah dengar kan orang yang palanya bisa hilang karena dosa lidah? Misal kita rajin sholat tapi kita suka gibahin teman, pahala kita bisa ditransfer ke orang yang kita gibahin. Ngeri kan? Makanya kalau gak ada faedahnya mending diem, atau kalau emosi tarik napas dulu, jangan langsung ngomong. Dengan jaga lisan kita selamatkan hubungan pertemanan, dan yang paling penting selamatkan iman kita sendiri. Gue juga pernah mikir, apa sih yang bikin kita suka ngomongin orang? Apakah karena bosan atau karena kita merasa lebih baik dari orang itu? Tapi yang jelas itu semua gak ada gunanya. Yang ada kita malah jadi orang yang dibenci sama banyak orang. Jadi yuk kita sama-sama berusaha menjaga lisan. Jangan sampai kita jadi orang yang pandai berbicara tapi nggak pandai menjaga diri sendiri. Ingat, setiap kata-kata kita memiliki kekuatan baik untuk membangun atau menghancurkan. Pilihlah untuk menggunakan kata-kata kita dengan bijak dan jadilah orang yang membawa kebaikan dan kedamaian di sekitar kita. Halo semuanya, gue Dida. Gue di sini bakalan membahas topik yang mungkin bakalan kedengarannya lebih dewasa, yaitu ngejaga aib seseorang. Kita kalau udah menjadi pendengar harus menjaga
cerita orang lain sebaik-baiknya. Jangan malah kita ceritakan lagi ke orang lain. Nah, itu juga bisa dibilang aib. Ya, kalian mungkin rasain kalau kalian punya aib lalu disebarin, itu pasti rasanya gak enak kan. Nah, orang lain juga bakalan ngerasain itu kalau aibnya kita sebarin. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga aib saudaranya, maka Allah akan menjaga aibnya di dunia maupun di akhirat. Nah, itu sama aja kita mendapatkan perlindungan gratis dari Allah, karena kita udah ngejaga aib seseorang. Dan aib kita juga bakalan dijaga oleh Allah, karena Allah bakalan tahu apa yang hambanya lakuin bakalan balik lagi ke hambanya itu. Nah, jadi kesimpulannya, marilah kita saling menjadi pendengar yang baik untuk sesama teman kita dan saudara-saudara kita. Karena jikalau kita melakukan hal yang baik, Allah akan memberikan kita juga yang lebih baik. Balasannya itu tak main-main. Jadi marilah kita bangun sosial yang tali persaudaranya kuat, nyaman, dan enak. Mungkin cuma itu yang dapat gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu sharing dari kita. Intinya simpel banget kan? Janji itu utang, tepati janji, bangun kepercayaan. Syukur itu penenang hati. Fokus pada yang kita punya. Mulutmu harimaumu, jaga lisan, jaga surga. Kamu cerita, aku dengerin. Aku cerita, kamu sebarin. Jadi, 4 hal kecil ini emang kelihatan kecil banget, tapi dampaknya besar banget loh buat kehidupan kita. Semoga yang dapat kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, jangan lupa subscribe. Hai. Boy. Dia desken. Balas di sini lah matahari. Konde udah lama. Hai, kita dari kelompok berapa? Ngomong Taruna. Perkenalkan, nama gue Fawas. Gue akan bahas tentang menjaga Kalian tugas, tapi ujung-ujungnya malah main game. Dineko indah lah nang sarpo itu. Dek hanya takut manja